Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal tentang UTBK lagi, UTBK SBMPTN untuk 2020, yaitu soal UTBK 2020 tentang penalaran umum, yaitu hari ini, di video ini, khusus mengenai kesimpulan logis. Jadi kita bakal bahas tuntas tentang kesimpulan logis dari materi soal dan jawaban dan juga pembahasannya. Jadi, disimak videonya ya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dan tolong di-like. Nah, sebelum masuk ke soal, kita harus mengerti dulu apa sih penalaran umum untuk kesimpulan logis. Kesimpulan logis itu sering disebut juga dengan penarikan kesimpulan atau kadang-kadang disebut juga dengan silogisme. Tahukah kamu kesimpulan logis itu merupakan tes yang tidak hanya digunakan di UTBK sebagai tes TPS, tes potensi skolastik, masuk ke penalaran umum. Dia juga digunakan di tes untuk CPNS, PPPK, sekolah kedinasan, STANS, seperti STANS, di CPDN, STMKG, Politeknik, Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Poltekim, STSN, dan lain-lain. Kalau misalnya UTBK itu untuk masuk universitas negeri, perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selain untuk kamu yang baru lulus SMA atau 3 tahun setelah punya waktu 3 tahun setelah lulus SMA itu bisa juga masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. Jadi nggak hanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri kayak gitu. Soalnya hampir hampir sama, namanya yang beda. Nah, sebelum masuk, kita harus tahu dulu, pahami aturan umum di dalam kesimpulan logis. Yang pertama, di sini ada 3 aturan umum. Yang pertama itu disebut premis umum, tapi ada juga yang bilang namanya premis mayor. Nah, premis umum itu mengandung kontur universal, ditandai dengan kata semua. Ini adalah premis umum. Yang kedua disebut premis partikular. Partikular adalah premis yang mengandung kontur eksistensial dan ditandai dengan kata ada beberapa, ada, sebagian, maupun sementara. Jika kalian menemukan nama orang, nama hewan, nama buah, atau nama apapun itu masuknya ke premis partikular karena dia menyimpulkan dia melambangkan beberapa, ada, atau sebagian kayak gitu. Kalau premis umum itu hanya semua, kalau bukan itu berarti partikular. Kalau susah ingatnya seperti itu. Yang ketiga, jangan dilupakan premis negatif. Premis negatif merupakan ditandai dengan kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti apa sih? Ada kata tidak di dalam premis tersebut. Itu merupakan kalimat negatif. Atau kalau kalian nggak nemuin kata tidak atau kata bukan, itu sama aja kalimatnya atau premis tersebut negatif. Sebelum masuk ke soal, kita harus mengerti hukum penarikan kesimpulan. Ada 3 hukum penarikan kesimpulan atau kesimpulan logis ini. Jika kalian menguasai ini, saya yakin kalian bakal lebih mudah untuk menjawab soal di tes atau ujian kalian nanti. Sebenarnya ada rumus yang ribet, tapi ini adalah cara mudahnya. Yang pertama, hukum pertama, jika semua premis umum, semua maksudnya premis 1, premis 2-nya adalah premis umum, maka kesimpulan harus umum. Contoh, nih, udah digaris bawahi, saya tandain lagi. Premis pertama, semua binatang membutuhkan oksigen. Premis kedua, semua binatang membutuhkan air. Semua itu tandanya adalah premis tersebut umum. Semua ditambah semua berarti jawabannya harus semua. Kesimpulannya harus semua. Jadi objeknya apa? Tinggal dilanjutkan kesimpulannya. Semua binatang membutuhkan oksigen dan juga air. Kenapa? Karena ini nggak ada yang sama. Jadi kesimpulannya adalah dua-duanya digabung. Yang kedua,
Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Jika salah satu, contoh. Premis pertama, semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Berarti premis tersebut karena ada kata semua, berarti ini adalah premis umum. Yang premis kedua, sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli. Berarti kalau umum ketemu partikular, berarti jawabnya hari partikular, yaitu sebagian. Di sini sebagian berarti harus sebagian juga. Sebagian pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah dan dilegalisir dan SKCK asli. Itu kesimpulannya. Lanjut hukum yang ketiga. Di hukum yang ketiga, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Tadi kan dikasih tahu kalau premis negatif itu ditandai dengan kata tidak atau bukan. Premis pertama, semua kementerian membuka lowongan CPNS. Premis kedua, sebagian kementerian tidak mewajibkan denda bagi peserta. Premis umum ketemu premis partikular, berarti jawabnya adalah partikular sebagian. Lanjut. Ada kata tidak di premis partikular, berarti tidak juga dimasukkan di kesimpulan. Seperti itu. Oke? Mengerti? Kalau mengerti, sekarang kita masuk ke soal dan juga pembahasannya. Di sini ada soal pertama. Semua mahasiswa berdasi. Sebagian mahasiswa berjas. Ingat, ada semua, ada sebagian. Berarti jawabannya adalah sebagian. Kita lihat A, B, C, D. Itu sebagian, sedangkan E ada semuanya. Berarti bukan jawabnya yang E. Nah, semua mahasiswa berdasi dan sebagian mahasiswa berjas. Berarti ada sebagian mahasiswa yang berjas juga berdasi. Berarti jawabannya yang ini. Berdasi dan berjas. Jawabannya yang C. Kenapa bukan A? Karena A tidak menyimpulkan, sedangkan kan ada yang berdasi dan berjas. Semua yang berjas pasti berdasi. Kalau yang B, kita nggak bahas sepatu. Kalau yang D, kenapa ada salah? Tapi tak itu merupakan premis negatif. Kita di soal nggak ada premis negatifnya. Kita cek jawabannya. Nah, benar, jawabannya yang C. Semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Karena salah satu premisnya ada partikular, maka jawabannya partikular. Seperti ini contohnya. Jadi jawabannya yang C. Dah ngerti? Gampang banget kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian paham cara jawabnya, kalian pasti benar. Yang kedua, semua kertas gambar itu sangat berguna. Yang premis keduanya, sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Berarti jawabnya apa? Ya, jawabannya itu pasti sebagian, karena ada premis partikularnya. Yang A semua, bukan. Yang B semua, itu udah pasti salah, dicoret aja. C sebagian mungkin. D kertas. Ingat ada kata sebagian, berarti sebagiannya harus turun. Yang E semua. Kita baca lagi. Jadi pilihannya tinggal yang C dong. Sebagian kertas gambar harganya murah. Memenuhi nggak? Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nemuin kata yang sama seperti ini, premis pertama, semua kertas gambar sangat berguna. Sangat bergunanya ini ditemukan lagi di premis kedua. Sangat berguna, itu dicoret. Ya udah, kita ngambil yang sisanya. Semua sebagian, karena tadi ya, premis umum dan partikular, berarti jawabnya partikular, sisanya adalah kertas gambar harganya murah. Berarti jawabannya yang C. Kalau kalian paham hukumnya, ini bisa jawabnya dengan mudah sekali dan cepat. Nggak cukup waktu 1 menit, itu kalian pasti bisa jawabnya. Kita cek, apakah C jawabannya benar. Kayak gitu.
Karena partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Dan partikular di situ cuma satu, yaitu ada di abjad yang C. Lanjut. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Semua X bukan P. Sebagian X adalah Q. Jadi, jawabnya apa? Pertama, hukum pertama, kalau ada semua dan sebagian, berarti jawabannya sebagian. Berarti nggak mungkin B, nggak mungkin D, nggak mungkin E. Berarti antara A dan juga C. Tapi semua X bukan P, sebagian X adalah Q. Kita baru ketemu hukum pertama, yaitu jawabannya sebagian. Kalau ketemu kayak gini, berarti kita pakai diagram. Semua X, anggapin aja ini lingkaran, bukan P. Berarti kan terpisah. Ini X, ini P. Nah, sebagian X adalah Q. Berarti Q di sini. Nggak bisa dicoret ya. Q-nya di sini. Ini Q. Nah, yang saya arsir ini adalah sebagian yang dimaksud. Berarti jawabannya yang mana? Kalau yang A, sebagian X adalah Q, sebagian X. Ini Q ya. Ini X. Sebagian X adalah Q itu bukan P. Ya nggak? Nah, sebagian X kalau yang C, sebagian X bukan Q adalah P. Kita lihat ya, A sama C itu sama kan? Mirip. Cuma diganti. Tapi yang lebih tepat itu adalah yang A. Kenapa? Kalau gambarnya ini nggak jelas, coba kita cek di sini. Hati-hati jebakan pada pilihan ganda. Kalau kayak gini, kita harus menggunakan diagram. Diagram seperti ini. Nih, ini yang saya gambar tadi. Ini yang disebut tadi. Semua X bukan Q, berarti kita jawabnya adalah kalau nggak A, C, karena ada kata sebagian. Nah, kesimpulannya sebagian X adalah Q, sebagian X ini adalah Q. Nih, tapi bukan P. Berarti ini yang diambil kayak gitu. Karena mereka dihubungkan oleh X. Dua-duanya yang membahas adalah X. Jadi fokus ke X-nya. Oke? Kalau yang C sebagian X bukan Q, sebagian X bukan Q itu enggak yang ini. Nih, yang putih adalah P. Enggak semuanya karena putih ini dan P itu hanya yang ini. Nih, yang saya arsir warna merah. Sedangkan ini harusnya termasuk dong. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang A. Soal selanjutnya, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Ini ada kata sebagian, yaitu premis partikular. Berarti kalian jawabnya sebagian. Adakah kata sebagian? Masalahnya di sini itu semua, nggak ada sebagian. Semuanya semua. Berarti bukan itu yang diminta. Kenapa ada soal seperti ini? Nggak sesuai yang diajarkan tadi. Ini soal tipe hot. Berarti kalian harus dituntut untuk berpikir lebih jauh. Kayak gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Harusnya jawabannya sebagian ya. Nah, kita cari yang sama. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Orang yang bermental entrepreneur melakukan keusaha wira swasta. Berarti mental entrepreneurnya dicoret. Sisanya apa? Kalau ngikutin hukum yang berlaku, itu jawabannya adalah berarti sebagian orang yang
melakukan usaha wira swasta hidup dengan makmur. Itu adakah yang sama atau dibalik? Kan sebagian orang yang melakukan usaha wira swasta hidup dengan makmur. Berarti ini sebagian, ini semua. Jawabannya harusnya seperti itu, tapi nggak ada. Berarti kita cari yang semua. Semuanya apa? Semua yang hidup dengan makmur itu melakukan bermental entrepreneur. Kita lihat jawabannya. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Harusnya kesimpulannya sebagian, karena dia adalah premis partikular, itu jawabannya kesimpul sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup dengan makmur. Ada kata dan. Tapi nggak ada jawaban itu. Nah, kesimpulan ini ekuivalen dengan semua wira swasta hidupnya makmur dan dia bermental entrepreneur. Ada nggak jawaban itu? Jawabannya ada di pilihan C. Kayak gini, kita gunain diagram lagi. Entrepreneur hidup dengan makmur, itu yang besar. Terus ada wira swasta. Nah, yang hidup dalam keduanya, entrepreneur makmur dan wira swasta, itu ada sebagian. Karena nggak ada, makanya kita ganti semua yang wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Kayak gitu. Nah, karena masuk ke sini, ini kan hidup dengan makmur, yang merah saya arsir. Ini hidup dengan makmur. Dia yang hidup dengan makmur itu pasti mentalnya bermental entrepreneur atau wira swasta tadi. Udah, itu digunakan karena tadi nggak ada pilihan partikular. Nah, selanjutnya adalah soal selanjutnya. Semua ikan hidup di air, beberapa ikan hidup di air tawar. Kayak gitu. Beberapa itu merupakan premis partikular. Jawabannya yang mana? Beberapa, semua nggak mungkin. Karena semua adalah premis umum. Beberapa ikan itu mungkin kita simpan. Sebagian itu kan menunjukin partikular. Kalau tidak ada, itu enggak, karena ini premis negatif. Premis negatif itu enggak disebutkan di dalam soal, dan semua itu juga bukan, karena ini jawabannya harus partikular. Kita lihat, sisa yang B dengan yang C. Kita cek nih, harusnya beberapa, itu juga harusnya beberapa jawabannya. Partikularnya kan beberapa, tapi lihat di sini. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. Ini jebakan ya. Kata tidak ini merupakan premis negatif. Jadi jangan langsung, kalau ada pilihan dua jawaban itu jangan langsung dijawab karena sama gitu. Lihat dulu dia sesuai hukum atau enggak. Berarti jawabannya adalah yang C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar. Tidak hidup di air tawar, kayak gitu. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di laut. Nah, ini maaf, tapi ini ada kata tidaknya juga, berarti yang dinilai itu bukan negatifnya. Lagi-lagi ini adalah nuntut kalian untuk berpikir kritis, kayak gitu. Nah, kita cek apakah memenuhi syarat atau enggak. Kalau yang B, beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut. Apakah iya? Sementara semua ikan itu hidup di air. Kita nggak bahas air laut. Kalau yang C, sebagian ikan tidak hidup di air tawar. Iya, karena ada ikan yang hidup di air tawar, berarti ada yang tidak hidup di air tawar. Berarti yang C itu lebih tepat. Kenapa? Karena yang B kita nggak bahas air laut, dan kebalikan dari beberapa ikan hidup di air tawar, itu berarti sebagiannya lagi ada beberapa yang tidak hidup di air tawar. Kita cek jawabannya. Ya, jawabannya C, tapi di situ nggak ada penjelasannya.
Penjelasannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita ke soal selanjutnya. Ini banyak sekali. Sebagian P adalah B. B bukan T. Sebagian P bukan M. Adalah T. Semua B, M, dan T adalah P. Bingung nggak sih? Kayak gitu. Kalau bingung, kita gambar. Tadi seperti yang diajarkan. Ada kata semua di sini. Berarti anggaplah ini ada satu bagian yang semuanya ada di dalam sini. Sebagian P adalah B. Nih B. Bukan T. B ini bukan T. Ini T. Kayak mata jatuhnya. Sebagian P bukan M adalah T. Berarti di sini. Berarti mereka terpisah. Sementara ini disebut P. Kayak gitu. Berarti jawabannya mana? Gampang sih. Kalau kita ngikutin aturan ya kita gambar. Tapi harusnya tadi kita lihat dulu pilihannya ya. Bukan aturannya terlebih dahulu. Bukan gambar terlebih dahulu. Kita lihat pilihannya. Ini ada kata, ingat hukum pertama, hukum kedua. Kalau ada partikular, sebagian adalah premis partikular, ketemu premis umum, berarti jawabannya partikular. Sementara partikular itu hanya yang E. Yang lainnya adalah semua. Berarti jawabannya E. Nggak perlu digambar. Kalau mau cara benarnya ya digambar. Contohnya seperti ini. Kita gambar. Tadi yang saya gambar. Sebagian P adalah B, bukan T, bukan M. Berarti jawabannya seperti ini. Tapi kalau ngikutin hukum, kalian langsung tahu jawabannya adalah yang E. Jadi itu akan mempersingkat waktu kalian.